Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua dan kalian selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Mari kita mulai. Hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Pembelajaran pertama. Hari ini kita akan belajar subtema 2, hewan sahabatku. Muatan IPA tentang perkembangbiakan hewan. Jika sebelumnya kita sudah mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan. Tujuan hewan berkembang biak ialah untuk melestarikan jenisnya, sama halnya dengan perkembangbiakan tumbuhan. Ada beberapa hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar, melahirkan atau vivipar, dan bertelur sekaligus melahirkan atau ovovivipar. Perkembangbiakan secara bertelur atau ovipar. Biasanya ciri-ciri hewan petelur ini antara lain tidak memiliki daun telinga dan mengerami telurnya. Contohnya pada hewan burung, ikan, ayam, reptilia, dan katak. Sebenarnya masih banyak lagi contoh lainnya. Tentunya kalian sudah tahu. Berikut gambar atau contoh ciri hewan yang berkembang biak secara ovipar atau bertelur. Kemudian yang kedua, perkembangbiakan secara melahirkan atau vivipar. Ciri-ciri hewan yang melahirkan ini memiliki daun telinga, kelenjar susu, dan menyusui anaknya. Contohnya terdapat pada sapi, kucing, kambing, lumba-lumba, dan landak. Tentunya juga masih banyak hewan lainnya yang ciri-cirinya yaitu hewan melahirkan. Dan berikut contoh lumba-lumba. Dan yang terakhir, perkembangbiakan secara bertelur sekaligus melahirkan atau ovovivipar. Hewan ovovivipar ini biasanya tidak memiliki ciri khusus. Contohnya pada ikan hiu, kuda laut, ikan pari, dan aligator. Dan ini contoh terdapat pada ikan pari. Kemudian kita beralih ke muatan IPS tentang pengaruh kondisi geografis terhadap potensi ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Jika sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kondisi geografis negara di Asia Tenggara, sekarang kita mempelajari karena adanya atau karena kondisi geografis suatu negara berdampak juga terhadap potensi ekonomi di negara-negara tersebut. Negara pertama kita bahas yaitu Indonesia. Mata pencarian para penduduknya yaitu sebagai petani, pekebun, nelayan, pekerja kantor, dan juga buruh. Kemudian sumber daya alamnya dari berbagai sektor. Di dataran rendah itu menghasilkan padi, sayuran, jagung, dan buah-buahan. Dan di daratan tinggi itu menghasilkan teh, kopi, kina, cengkih, dan kelapa sawit. Sedangkan di pesisir pantai itu dapat menghasilkan ikan, udang, tuna, cakalang, dan tongkol. Kemudian dari hutan ada kayu jati, rotan, dan karet. Barang tambang juga di Indonesia kaya, menghasilkan banyak minyak bumi, gas alam, bauksit, timah, tembaga, batu bara, dan emas. Selanjutnya yaitu negara Brunei Darussalam. Di sana penduduknya banyak yang bermata pencarian sebagai penambang, buruh industri, tenun dan logam, juga sebagai petani. Sumber daya alam di sana itu hasil bumi utamanya mengandalkan minyak bumi dan gas bumi. Sedangkan juga ada dalam pertanian, mereka juga menghasilkan padi, buah-buahan, lada, dan kelapa. Negara selanjutnya yaitu Filipina. Mata pencarian penduduk di negara Filipina itu sebagai petani, pekebun, dan bidang jasa. Daratan rendah di sana banyak menghasilkan jagung, sayuran, padi, ketela pohon, dan buah-buahan. Sedangkan di sektor perkebunannya menghasilkan tebu, kelapa, abaka, tembakau, karet. Kemudian di negara Kamboja bermata pencarian petani, pekebun, dan petambak. Sumber daya alam dari segi pertanian menghasilkan padi, umbi-umbian, jagung, dan buncis. Sedangkan perkebunan menghasilkan karet dan tembakau. Kemudian dari perikanannya di sana banyak membudidayakan ikan air tawar. Negara selanjutnya adalah Laos. Penduduk negara Laos
itu bermata pencarian sebagai petani, pekebun, nelayan, dan juga penambang. Dari sektor pertanian menghasilkan padi, jagung, dan tembakau. Dari sektor hutan menghasilkan kayu jati. Kemudian dari Sungai Mekong, maaf ini salah penulisan ya, yang betul adalah Mekong, menghasilkan ikan karper dan ikan perch. Kemudian dari sumber daya alam perbukitannya menghasilkan tambang gipsum, timah, batu bara, seng, dan biji besi. Negara berikutnya yaitu Malaysia, negara tetangga kita. Di sana penduduknya banyak bermata pencarian sebagai petani, pekebun, dan juga penambang. Sumber daya alam dari sektor hutan itu menghasilkan kayu dan karet. Dari sektor pertambangan menghasilkan timah. Kemudian dari sektor perkebunan menghasilkan kelapa, tembakau, teh, dan lada. Negara berikutnya yaitu Myanmar. Mata pencarian penduduk Myanmar itu sebagai petani, pekebun, dan juga penambang, sama seperti Malaysia. Kemudian sumber daya alam dari negara Myanmar ini dari sektor pertanian ataupun perkebunan menghasilkan teh, tembakau, tebu, dan sayuran. Kemudian sumber daya alam dari barang tambangnya berupa gas alam, batu bara, emas, perak, batu mulia, mangan, dan timah. Kemudian di negara Singapura, penduduk negara Singapura bermata pencarian sebagai bidang jasa dan juga buruh. Sumber daya alam di negara Singapura itu menghasilkan banyak dari industri tekstil, baja, penyulingan minyak, pakaian, percetakan, dan penerbitan, dan juga dari industri pengolahan karet, timah, dan minyak di Jurong. Negara berikutnya yaitu Thailand. Penduduk Thailand bermata pencarian sebagai petani, pekebun, penambang, dan juga nelayan. Sumber daya alam dari sektor pertaniannya itu menghasilkan padi, tebu, tepung tapioka, dan yute. Kemudian dari sektor perkebunan berupa karet dan kayu jati. Dari sektor barang tambang itu berupa batu bara, timah, dan gas alam. Dan dari sektor perairan menghasilkan berbagai jenis ikan. Negara selanjutnya yaitu Vietnam. Penduduk negara Vietnam bermata pencarian sebagai petani, pekebun, dan juga penambang. Sumber daya alam dari sektor pertanian dan perkebunannya berupa padi, sayuran, ubi jalar, tebu, teh, kopi, dan jagung. Kemudian dari sektor hutan berupa kayu jati dan bambu. Dari sektor industri bahan makanan, kemudian pengolahan makanan dan juga tekstil. Cukup sekian pembahasan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf apabila video ini terlalu cepat. Kalian bisa mengulang di bagian-bagian materi yang belum kalian pahami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.